Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi di podcast Surah Ar-Rahman, masih dalam edisi spesial bulan Ramadan. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni bulan Ramadan sebagai kesempatan investasi amal. Kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, Ramadan bisa menjadi momentum terbaik bagi kita untuk memperbanyak amal dan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan tentunya telah hadir juga narasumber hebat kita. Beliau adalah Bapak Novel Adib, SEMSI AKPHD, yang sudah membersamai kita saat ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. masih semangat ya Bapak? Masih. Oke, karena sudah mendekati hari raya juga ya Iya, Pak, tinggal betul. menghitung. Makin semangat. Iya betul. Oke Pak, karena kalau Bapak sudah semangat, tentunya kami dan audiensnya sudah sangat semangat ya Pak untuk mendengarkan diskusi kita pada sore kali Ya, ini. Masya Allah ya. Oke, mungkin Alhamdulillah. langsung saja kita mulai Pak. Nah, ngomong-ngomong Pak soal temanya, jika kita melihat dari perspektif Islam nih Pak, Ya. mengapa bulan Ramadan itu sering disebut sebagai momentum terbaik ya Pak untuk memperbanyak investasi amal? Ya, baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Ya, baik ya. Kita semua sudah tahu ya apa keistimewaan bulan Ramadan ya, yang membawa kebaikan baik secara rohani, spiritual maupun secara fisik gitu. Ya. Nah, salah satu yang keutamaan bulan Ramadan adalah sebagaimana tadi yang sudah tadi Mbak Moderator katakan tadi adalah eh, amalan kita itu dilipat gandakan pahalanya ya, atau kebaikannya lah di bulan Ramadan ini. Nah ini persis sama dengan mata kuliah yang biasa saya ajarkan, yaitu manajemen investasi. Jadi begitu ya. Jadi investasi itu sendiri kan kalau definisinya secara bebas kan aktivitas untuk melipat gandakan kekayaan, begitu ya kan. Nah itu pentingnya investasi, karena kalau tanpa berinvestasi kekayaan kita itu akan digerus oleh yang namanya inflasi. Oh iya. Jadi betul, begitu. Jadi inflasi jalan terus, nanti daya beli uang yang kita miliki itu akan terus menurun. Bagaimana kita melawan inflasi itu? Tentunya dengan cara investasi. Oh, Ya. iya. Karena tujuan investasi itu kan melipat gandakan uang, melipat gandakan kekayaan begitu. Nah itu dari segi materi duniawi ya. Iya. Nah kalau untuk materi ukhrawi ya kan, amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan itu seperti kita berinvestasi juga, yaitu di mana ketika Allah sudah menyatakan ya kan bahwa segala amal kebaikan di bulan Ramadan itu nilainya akan dilipat gandakan dibanding di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah itu yang saya ibaratkan kalau kita beramal di selama bulan Ramadan itu seperti kita berinvestasi. Jadi seperti itu. Berarti memang kesempatan emas gitu ya Pak di Betul, bulan Ramadan ya. ini. Oke, baik Bapak. Nah, sebenarnya Pak, apa sih yang dimaksud dengan konsep investasi amal dalam kehidupan seorang muslim Pak? Ya, jadi investasi amal adalah bagaimana kita menanamkan kebaikan ya kan. Karena memang berbuat baik itu adalah inti dari ajaran agama Islam begitu, dan itu Allah menjanjikan imbalan berupa reward atau berupa return ya. Kalau dalam istilah investasi itu berupa return ya, yang berupa pahala, dan itu terjadi di ya sepanjang tahun sebetulnya begitu ya. Pokok kalau kita berbuat baik ya insya Allah kita juga akan menerima imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan. Jadi seperti contohnya misalnya hadis Nabi begitu ya kan. Riwayat Tirmizi. Jadi Nabi bilang bahwa sedekah yang paling mulia yaitu adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi begitu. Oke. Nah,
karena tadi Bapak sebutkan ya, sedekah yang paling baik itu sedekah di bulan Ramadan. Nah, Ya, Bapak kira-kira amalan apa saja sih, mungkin selain sedekah ya, sebaiknya ya, kita itu memprioritaskan amalan apa saja selama bulan Ramadan agar bisa mendapatkan pahala gitu yang maksimal. ya, ya, ya itu contoh tadi sedekah begitu kan ya kan. Iya. Eh, di hadis lain juga dinyatakan bahwa memberi apa buka ya beramal sedekah buka puasa pada orang-orang lain ya gitu kan. Ya, yang berpuasa itu pahalanya sama dengan kita juga ikut berpuasa ya Oh kan. iya. Nah, padahal kita sendiri juga sedang berpuasa begitu ya kan. Sehingga kalau kita ngasih misalnya 10 orang untuk buka puasa ya gitu, nah, hari itu pahala kita seperti 11 orang Oh, di samping pahala dari kita sendiri juga pahala dari mengasih orang lain itu dari, kan. Jadi iya. begitu. Dan hadis lain misalnya Nabi bersabda ya bahwa contohnya ya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji, ibadah Oh haji. iya iya. Nah, setara dengan ibadah haji nih, kalau umroh di bulan Ramadan. Ramadan. Maka berbahagialah bagi orang yang berkesempatan umroh di bulan Ramadan. Ramadan. Jadi begitu. Di samping itu juga ada malam istimewa di bulan Ramadan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya kan, Iya. di mana eh, kebaikannya itu setara dengan 1000 bulan. Jadi begitu. Ya, nah itu contoh dari beberapa kebaikan di bulan Ramadan. Iya, Masya Allah sekali ya Bapak, Ah, memang betul. banyak kesempatan gitu ya Pak Ya, yang bisa ya, kita ya, ya. maksimalkan di bulan Ramadan Betul. Ya, ini ya. gitu. Nah Bapak, bagaimana sih cara agar semangat beramal di bulan Ramadan ini tidak hanya berlangsung selama bulan Ramadan saja, tapi bisa terus berlanjut selama after Ramadan tuh kita Ya, jadi lebih nah itu baik. ya, ya itu Karena kan biasanya tuh betul. cuman di Ramadan aja nih, nanti Mm, setelah Ramadan kembali lagi betul. gitu. Itu gimana ya Pak biar kita set semangat kita biar konsisten gitu di Ya, setiap baik. Terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali itu. Ya. Jadi eh, bulan Ramadan ini kan punya beberapa nama, ya kan. Jadi selain Syahrul Ramadan, juga ada namanya Syahrul Quran. Artinya karena di bulan ini diturunkan Al-Quran, ya kan, di Lailatul Qadar itu. Ya. Nama lain dari bulan Ramadan adalah eh, Syahrul Tarbiyah, ya. Artinya bulan pendidikan ya. Jadi ibaratnya selama bulan Ramadan ini kita seperti digembleng di kawah, kalau dalam istilah Jawa kawah candra di muka gitu, di mana itu digembleng betul-betul bagaimana kita itu menahan hawa nafsu ya kan, bagaimana itu kita beribadah. Makanya kan rasanya kita kan selama bulan Ramadan itu kan seperti terasa ringan begitu kan, Iya, ringan membaca Quran ya kan, ringan membaca ringan melakukan beribadah. sholat malam begitu ya kan, ya dalam bulan Ramadan kan sholat taraweh begitu, dan juga ringan melakukan amalan-amalan lain. Nah, tentunya apa yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan itu ya tentunya kan insya Allah tidak akan hilang begitu saja di bulan-bulan berikutnya ya. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu mungkin lama-lama juga kendor-kendor itu. Iya. Nah, ya saya itu manusiawi lah ya. Jadi ibaratnya kayak apa pisau yang sering dipakai kan lama-lama tumpul. Nah, di bulan Ramadan ini ibaratnya Diasah bulan lagi. pengasahan Iya, kembali ya, betul. seperti itu. Iya. Ya emang manusiawi ya Pak. Jadi Iya. bagaimana cara kita untuk meningkatkan semangat itu lagi Ya, gitu ya. ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Nah, kalau misal kita bawa nih dalam kehidupan mahasiswa ya, seringkali tuh kita kan sebagai mahasiswa memiliki banyak kesibukan Pak, banyak kegiatan. Iya, iya. Nah, itu bagaimana cara tetap konsisten memperbanyak amal di bulan Ramadan? Karena kadang jujur saya sendiri juga kadang ini masih ada tugas, Oh, masih begitu. ini gitu. Iya, iya, iya. Supaya tetap konsisten ya. Iya. Nah itu mungkin caranya ya dengan itu ya. Artinya kita selalu coba selalu berzikir ya kan. Kemudian juga mendekati kumpulan-kumpulan Majelis gitu di ya majelis Bapak yang ya. bersifat kebaikan ya. Alhamdulillah di kampus kita itu kan eh, penyelenggaraan aktivitas di bulan Ramadan kan begitu marak ya kan, Iya. di Masjid Raden Patah itu kan tiap hari ada saya ya kan. Nah, mereka juga memberi insentif seperti buka bersama Iya. tiap hari. Nah itu bisa kita manfaatkan ya kan bagi mahasiswa begitu ya kan.
Kalau mungkin niat awalnya mungkin berburu takjil ya nggak masalah, itu sangat manusiawi juga itu. Apalagi bagi mahasiswa ya kan. Iya, anak kos gitu ya Pak Iya ya. betul ya. Jadi saya kira semangat itu eh, tetap perlu dijaga daripada mungkin cuma berdiam diri di kos-kosan begitu kan, tidak ngapa-ngapain, tidak ketemu siapa-siapa, kan lebih baik di kampus terus. Saya kira atmosfer kampus itu akan membantu kita untuk selalu semangat begitu ya. Jadi kita kayak berhimpun gitu ya Pak, Iya, ketemu iya, orang-orang. berjamaah Ya. begitu ya, ya. Karena saya juga sempat dengar kalau misal ya kayak sholat gitu kan, kita kan dianjurkan untuk sholat berjamaah ya, karena Iya. memang rasa semangatnya tuh lebih Iya. kerasa ya Pak Iya. kalau bersama-sama. Betul ya, karena banyak temennya begitu. Iya betul. Jadi Betul, kayak sendiri-sendiri. lihat temennya melakukan, jadi kita kayak ikut Iya, ke bawah. betul. Sedangkan kalau kita diem aja itu kayak Iya. nggak ada manfaatnya gitu Iya, ya Pak iya, ya. betul, iya. Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman bisa cari lingkungan yang terbaik saat bulan Ramadan. Kalau bisa teman-teman ikuti kajian, majelis atau lain sebagainya begitu ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak apa kesalahan yang sering dilakukan orang-orang ketika menjalani Ramadan sehingga ini Bapak, apa kesempatan beramal itu tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu. Padahal bulan Ramadan ini kita tahu bersama bahwa momentum terbaik untuk kita memperbaiki amal kita gitu. Ya, kembali ke tadi ya, mungkin kesalahan yang mungkin tanpa disadari adalah ketika kita itu menjauhi majelis-majelis yang penuh dengan keberkahan itu, ya kan? Karena kalau kita sendirian gitu, ya kan, itu mungkin banyak godaan-godaan. Yang memang ada hadis bahwa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, itu setan dalam bentuk jin itu. Tapi kalau yang dalam bentuk manusia kan ada aja tuh setan-setan yang berkeliaran, yang mungkin menggoda gitu kan. Nah, kalau kita sendirian, ya kan. Nah, kan setan itu kan minal jinnati wan mas, yang dari jin dan manusia juga. Banyak bentuknya itu ya Pak. Iya, nah kalau kita selalu mencari teman yang sama-sama berorientasi pada kebaikan, yang insya Allah kan jadi saling menjaga, jadi seperti itu. Iya. Lagi-lagi soal lingkungan ya Bapak, Betul, karena lingkungan. emang lingkungan itu seberpengaruh itu Pak ya. Iya, betul. Bisa membentuk karakter orang juga Iya, gitu. betul, karakter. Karena sempat saya dengar juga, benar nggak sih Pak kalau misal kita tuh lihat seseorang tuh dari orang terdekatnya. Jadi kayak gimana sikap orang itu tuh kadang dia berteman dengan siapa itu mencerminkan. Iya, iya, iya. Oh, iya. Sebenarnya ada peribahasa itu ya, kan Iya. kamu itu adalah siapa temanmu kan begitu. Iya betul Bapak. Kayak Iya. gitu. Karena saking berpengaruhnya lingkungan gitu Iya, ya Pak ya. lingkungan. Oke, mungkin karena dari tadi kita udah bahas soal investasi dan Iya. soal investasi amal dan lingkungan gitu sebagai bekal kita. Nah mungkin terakhir Bapak, pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada audiens kita ya, kepada Sobat Brawijaya agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi momentum investasi amal terbaik? Ya mungkin pesan saya adalah selama bulan Ramadan ini, apalagi sudah akan berakhir ya, insya Allah seminggu lagi begitu, ya kan. Nah itu selalu ingat ya bahwa ini adalah masih bulan Ramadan, makanya manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bulan penggemblengan, bulan pendidikan, ya kan, dan juga bulan untuk berinvestasi, ya kan. Jadi begitu, manfaatkan itu ya kan. Insya Allah kita tiap hari teringatkan karena kita tiap hari kan melakukan sahur kan. Oh iya. Nah, begitu sahur kita langsung ingat, oh ini masih bulan Ramadan begitu. Nah itu harus dijaga semangat seperti itu, ya kan. Jadi begitu. Jadi kita memang harus tetap konsisten untuk Iya, menjaga konsisten. semangat kita gitu ya Iya, Bapak. iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmu dan refleksi yang sangat bermanfaat ya yang telah Bapak bagikan kepada kita semua pada episode kali ini. Semoga pembahasan mengenai investasi amal ya Pak di bulan Ramadan ini Iya. dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan dapat memperbanyak amal kita di bulan Ramadan. Terima kasih juga kepada Sobat Brawijaya dan audiens kita yang telah setia mendengarkan podcast Surah Ar-Rahman FEPUB pada episode kali ini. Saya Kintara Akila sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.